Assalamualaikum, selamat datang di video pertama saya kali ini. Perkenalkan, saya Nurul Izzadisha dari kelas I. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah aliran psikologi dimulai dari definisi hingga aliran behaviorisme. Tanpa membuang waktu, mari kita simak videonya. Sejarah dan definisi psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani, psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi berarti ilmu tentang jiwa. Namun arti ilmu jiwa masih sangat kabur. Apa yang dimaksud dengan jiwa? Tidak ada seorang pun yang tahu dengan sesungguhnya. Dampak dari kekaburan arti tersebut menimbulkan berbagai pendapat mengenai definisi psikologi yang berbeda-beda. Banyak sarjana memberi definisinya sendiri yang disesuaikan dengan arah minat dan aliran masing-masing. Psikologi bermula dari konsep sederhana yang kemudian terus dikembangkan dengan pemikiran kritis oleh para ahli psikolog hingga dikenal sampai sekarang ini. Psikologi kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan respon tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Berbagai macam pendapat ahli bermunculan di zamannya sebagai suatu proses penyempurnaan konsep psikologi itu sendiri hingga disepakati dan memiliki makna yang relevan. Sejarah perkembangan psikologi dibagi menjadi beberapa periode zaman dari mulai pra-berdirinya psikologi hingga psikologi dikenal seperti saat ini. Penjelasan lebih lanjut akan dipaparkan pada materi selanjutnya. Perkembangan psikologi masa Yunani kuno. Terdapat 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama, metafisika, yakni wacana mengenai apa realitas itu. Ada yang menyatakan realitas sesungguhnya adalah materi, dan ada yang menyatakan realitas adalah hal yang tak tampak. Yang kedua, epistemologi, wacana terkait sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah yang terkemuka. Pengetahuan empiris, yakni pengetahuan dari panca indera, pengetahuan rasional menganggap panca indera tidaklah konsisten. Yang ketiga, moralitas, wacana terkait apa yang benar dan apa yang salah, bahwa hal baik itu adalah hal yang menyenangkan, atau hal baik jika mengandung nilai termasuk nilai ketuhanan. Filsuf pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Thales, seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Yang kedua, Heraklitus. Api adalah substansi dari segala hal. Yang menjadi pusat perhatian Heraklitus adalah perubahan, termasuk manusia dalam proses menjadi atau becoming. Baginya tidak ada sesuatu yang konstan. It is impossible to step twice into the same river. Yang ketiga, Hippocrates. Ia adalah seorang dokter dan mengenal 4 elemen dasar, yakni air, api, tanah, dan juga udara. Perkembangan psikologi masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai hal yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi, karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pemikir pada masa Helenistik ini terbagi atas anti-filsafat dan pro-filsafat. Di antara para pemikir tersebut ialah sebagai berikut.
Yang pertama, skeptisisme dengan pendiri Pyrrho. Yang kedua, sinisme dengan pendirinya Antisthenes. Yang ketiga, Epicureanism dengan pendiri Epicurus. Yang keempat, Stoicism dengan pendirinya Zeno. Perkembangan psikologi abad pertengahan. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, ketika Kekaisaran hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel. Berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut dengan zaman kegelapan. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas, tidak dapat berkembang dan tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan atau Dark Age. Namun, berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Pada masa pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat di dunia Islam. Saat itu, ilmu psikologi yang pada saat itu merupakan salah satu bahasan dari ilmu An-Nafs yang juga membahas ilmu psikiatri dan neuroscience. Beberapa tokoh yang pemikirannya mempunyai keterkaitan dengan perkembangan ilmu psikologi antara lain Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Balkhi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lainnya. Perkembangan psikologi masa Renaissance dan berdirinya psikologi sebagai ilmu. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri, namun Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi. Di dalam laboratoriumnya tersebut, Wundt banyak melakukan eksperimen tentang kesadaran. Selain itu, Wundt menyadari pentingnya memahami bahasa untuk memahami proses mental. Selain itu, Wundt juga sadar jika metode eksperimen terbatas dalam menjelaskan tentang mitos, moral, budaya, dan berbagai gejala sosial. Aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme adalah paham atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama dan tetap. Strukturalisme juga adalah sebuah pembedaan secara tajam mengenai masyarakat dan ilmu kemanusiaan dari tahun 1950 hingga 1970, khususnya terjadi di Prancis. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada akhir abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Fungsionalisme dikembangkan oleh William James dan berpengaruh di Amerika Serikat hingga Eropa. Fungsionalisme memberi warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam psikologi. Aliran behaviorisme. Perspektif teori behaviorisme berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Perilaku yang dapat diamati merupakan subject matter ilmu psikologi. 3 klaim kebenaran dari behaviorisme.
Psikologi bukan merupakan science of mind. Behaviorisme menjelaskan perilaku lebih kepada faktor-faktor eksternal. Behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku. Perkembangan behaviorisme terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal berfokus pada perilaku yang disadari, menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Tahap kedua yaitu neo-behaviorisme, merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan positivisme. Sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari 2 hal, yakni sains empirik dan sains teoritis. Tahap ketiga yaitu sosio-behaviorisme. Perilaku dipelajari dalam proses sosial dan mengakui adanya proses mental dan proses kognitif. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.